Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau terbangin Mario Volt 8 lagi ya. Kita mau nyobain ini Nomad ya, Nomad dual band. Kita mau coba pakai ini yang dual band juga ya. Kemudian ini antenanya saya kelupaan belum pasang nih. Nanti kelupaan bisa ngerusak O4 nya ya. Ups, sebentar. Ini Google juga belum dikeluarin ya. Rempong. Gus, sebentar ya. Baterai ya. Antena mana antena? Di sini. Oke. Antenanya pakai gap RC ya, RHCP mode 2. Ya. Jadi antara RHCP ya. Ini kan ini RHCP ya. RHCP apa LHCP sama aja ya, yang penting selama Google-nya bisa terima nggak masalah ya, mau LHCP mau RHCP. Tapi kalau yang Walksnail itu Google-nya LHCP, jadi antenanya juga harus LHCP ya. Dan kalau yang sudah modif antena Google-nya pakai LHCP ya, berarti antena air unit atau antena VTX-nya juga harus LHCP juga ya, jadi harus disesuaikan. Tapi kalau Google-nya pakai linear ya, artinya bisa pakai antena apa aja, bisa LHCP, bisa juga RHCP. Oke, remote kita nyalain. Ini kita amankan di sini ya. Baterai kita pasang ya. Kita mohon maaf belum bisa long range-nya Om Aji ya, karena apa? Jadi pesawat kita kan sebelah sana bandara ya, sebelah sana bandara. Pesawat ini arahnya arah landing, jadi cenderung lebih rendah dibanding biasanya ya. Kalau arahnya arah take off dia ke belakang saya, jadi ke arah sana dan lebih tinggi ya. Karena take off itu sudutnya lebih tinggi, jadi aman ya. Kalau take off itu ke arah sana, kemudian dia putar balik ke arah kiri, ke arah sana ya. Kalau arahnya arah barat, misalkan ke Sumatera ya, terbangnya lurus ke sana ya. Jadi lebih aman kalau take off. Tapi kalau arah landing, sekarang ini lagi arah landing ya. Jadi ada dua jalur yang dilewatin ya. Pertama jalur putar balik di sana ya. Mungkin sekitar 3 kilo dari sini ya. 3 atau 4 kilo dari sini. Dia putar balik kan dia lagi agak rendah, mungkin 500 meteran ya ketinggiannya. Kemudian putar balik ke sini. Yang putar baliknya di arah sana ya. Selalu putar baliknya ke kiri ya. Dan di sini kemungkinan ketinggiannya hanya 200 sampai 300 meteran ya. Jadi bahaya, nggak bisa long range dan nggak bisa tinggi-tinggi. Paling tinggi ya 100 meteran, 100 sampai 150 masih aman ya. Ya. Banyak pesawatnya. Jadi hampir 3 menit sekali ini pesawat lewat di garis yang sama. Ada 3 garis ya, karena ada terminal 1, terminal 2, terminal 3 ya. Kalau landing ini ada 3 garis. Tapi kalau take up hampir sama. Mau terminal 1, 2, 3, ini jalur yang lewat sini ini hampir sama. Tapi kalau landing lebih banyak jalurnya, jadi ngeri ya. Mungkin nanti kalau pas drone naik kelihatan ya pesawatnya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jajal long range walaupun cuma 2 kilo. Takut ya kalau kondisinya pesawatnya lagi rendah banget, dan bahaya juga ya buat keselamatan penerbangan. Oke, baterai kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, saya lupa bawa landing pad. Oh, ininya
masih internal. Nah udah ya, pakai sama ILRS ini juga sudah nyala belum nih? Nyala belum? Udah ya. Pastiin. Pakainya eksternal, pastiin pakai eksternal. Iya. Ya, eksternal ILRS ya. Internalnya mati. Oke. Ini pakai dual band ya. Kemudian Google kita nyalakan juga. Untuk penggunaan eksternal ILRS ini baterainya pastikan cukup ya, karena otomatis digunakan dua ya, di remote dan di modul. Penggunaan baterainya ekstra, walaupun yang modul transmitter internal mati, tapi pemakaian baterainya tetap lebih ekstra ya, lebih berat, dan baterai Anda harus bagus. Status connect ke DJI O4 Pro. Ya, saya belum sesuaikan ininya apa. Sebentar, kita rekam ya. Di fitur kemudian untuk file save. Nah, kemarin masih agak manggut-manggut sedikit ya, jadi di GPS Rescue kita coba sesuaikan lagi untuk apa, PID-nya. GPS Rescue PID ini ya. Nah, untuk GPS Rescue PID seperti ini ya. Untuk altitude-nya sudah stabil ya, tapi untuk velocity-nya masih kurang stabil. Ini turunin ke 10 ya. Kemudian D-nya kita naikin. Nah, ya. Baik ya. Untuk speednya kita coba naikin ya ke 10 ya. Return speednya kita naikin ke 1000, artinya 10 meter per detik. Jadi ngerubah ini nggak perlu masuk ke beta flight, bisa lewat menu ya. Yes. Kenapa berubah ke sana? Coba ya kita ulangi lagi ya. Aduh. Kita ulangi lagi, nggak usah di save. Exit reboot. Nah, cara masuk ke menunya gini ya. Ini tengah, dua-duanya tengah ya. Kemudian yang yaw ke kiri, throttle ke yang pitch ke atas ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk fitur ya. Fitur, masuk ke file save, masuk ke stage GPS Rescue ya. GPS Rescue. Ini PID tadi. Untuk velocity pack kita kurangi ya. Kemudian velocity D kita tambah ke 40 ya. Oke, kita back. Kemudian kita coba yang return speed. Ini kita tambah ya ke 1000 ya, 10 meter per detik ya. Seribu pas ya. Oke. Kemudian untuk apa ya? PID kemarinnya, PID di untuk PID nggak ini, untuk arus nggak ada di sini, harus lewat beta flight. Oke, ini aja ya, arusnya masih ngaco nggak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi. Save and exit.
Save and reboot. Oke. Oke, satelit sudah berapa nih? Sudah 19 ya. Oke, kita langsung terbang ya. Ini untuk arusnya masih ngaco ya, jadi abaikan saja. Belum saya setting lagi. Freeze, bismillahirrahmanirrahim. Itu di depan itu pesawat ya. Ini pesawat. Ini rendah ya. Jadi mohon maaf sekali saya nggak berani long range di sini. Lagi banyak pesawat arah landing dan berbahaya. Ternyata itu ada gunung ya sana ya. Kalau pagi-pagi banget ke sini. Ini jam 7.42 ya. Gak tahu itu gunung apa ya. Gunung apa dan di arah mana, mungkin Pandeglang ya. Kita coba GPS rescue di sini. Bismillah. Ya, sudah lebih stabil ya. Manggut-manggutnya awalnya ada sedikit ya, tapi nanti juga lama-lama hilang. Ini RSS ADBM nih karena ininya ngumpet di balik sepeda. Nah, bisa ya. Oke, kita cancel. Sekarang juga lagi ini kemarin habis hujan deras ya. Kemarin ke sini mau terbang ya. Mau terbang ke sini tapi tiba-tiba hujan gede banget. Akhirnya saya berteduh di masjid sini nih, di masjid sini ya. Nggak jadi terbang. Kita sinematikan ya. Ini 10 miliwatt ya. Kalau di Radio Master nggak ada 10 miliwatt ya. Radio Master Boxer nggak ada 10 miliwatt. Adanya 25 ya. Paling kecil 25 miliwatt. Tapi kalau yang dual band ini ada 10 miliwatt ya. Oh, pesawat lagi tuh ya. Ini yang di titik. Nah, yang tengah ini pesawat ya. Ini pesawat ketinggiannya kemungkinan hanya di kisaran 200 meter, 300 mungkin ya. Tuh. Ini ketinggian berapa nih? Ini ketinggian 120, hampir sama ya, sama ketingginya. Mungkin 200-an, 200 meteran mungkin. Oke, jadi long range di sini mengerikan karena long range itu butuh agak ya kadang-kadang melewati batas altitude-nya ya. Karena kalau di altitude 120 ke bawah di banyak perumahan gini biasanya kena interferensi ya. Kena interferensi wifi ya, kecuali di pegunungan kemungkinan aman ya. Ada 2 pesawat ya? Enggak, 1 ya? 1. Kadang 2 di 2 terminal yang berbeda ya, jadi ngeri lah, ngeri. Yellow. Ini shutter speednya berapa ya? Coba. 1600 ya, pantas. Ini Om Haji kalau mau nggak yellow, ini kan shutter speed ya. Yang shutter speed ini itu nggak yellow kalau 1/480 ya. Di 1/480 maksimal itu aman ya. Jadi pakai ND filter aja kalau misalkan masih suka yellow. 4 minutes. Kena ranting, nggak kelihatan. Arah drone-nya di mana? Itu.
minutes. Pesawat lagi ya. Jadi sering, frekuensinya lumayan sering ya. Tiap 3 menit kalau nggak salah. Ini udah 8 menit, udah 2 pesawat ya. Ya setiap 3 menit, 3 atau 4 menit ya. Kayaknya ada 2 ya. Satu. Ini 1, 2 bener ya, 2 pesawat ya. Ngeri kan? Kebayang kan? Ya, yang ini 1, sebelah sana 1. Kita sinematikan aja ya Om Aji ya. Sekarang di 3,7 volt ya. Sudah 9 menit ya flight time-nya ya. Ini kalau sinematikan terbang rendah gini lumayan lama ya. Kenapa? Karena nggak lawan angin. Angin di bawah ini nggak terlalu gede, nggak segede angin yang di atas sana. Semakin ke atas anginnya semakin gede ya. Seven minutes. Duh, kita landing aja ya. Aduh, seret nih. Masih banyak baterai, masih 3,6. Kita landing aja. Habis ini kita nyobain yang Mario 5 punya Om Asep ya. Tes terakhir lah. Untuk Om Aji kemungkinan tes long range-nya besok ya Om. Besok ini yang nomad udah bisa berhasil ya. 8 minutes. Kita landing di sini ya. Sound. Oke. Terima kasih sudah nonton ya. Dari saya sekian. Mudah-mudahan penerbangan saya hari ini menghibur ya. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar ya.